Kami di samping saya ada namanya Mas Viko, ya. Kami dari Universitas Medika Malang, ya, ada di Jalan Keripik Sejajar. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu? Iya, Keripik tahu. Bentuknya, iya dekat masjid Pak. Mohon izin ya Bapak Ibu semuanya, hari ini kami dari Klinik Jadwal Medika Malang akan menyampaikan materi tentang bantuan hidup dasar, ya. Dimana bantuan hidup dasar itu memang harus wajib kita sebagai orang awam juga tahu, ya, supaya nanti kalau misalnya ada sesuatu kita bisa melakukan pertolongan pertamanya begitu, ya. Nanti setelah ada materi, ada pemeriksaan rekam jantung sama di sebelah sana nanti untuk hasilnya bisa konsultasi langsung dengan saya hasilnya. Kemudian jika Bapak Ibu berkenan juga nanti setelah pemeriksaan rekam jantung akan ada pemeriksaan medical check up. Jadi medical check up ini nanti pemeriksaannya akan meliputi kolesterol, asam urat dengan diabetes. Gitu. Nanti akan diambil darahnya cuma sedikit aja Bu di sebelah. Oh ya. Jadi untuk pemeriksaan medical check up ini untuk yang pemeriksaan kolesterol, asam urat dan diabetes ini tidak wajib di Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya mau aja tidak apa-apa, kalau misalnya tidak tersom di nomor-nomor gitu ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin dan hormati warga Semarang 7 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan penyuluhan, pemeriksaan dan latihan untuk kalau terjadi kedaruratan jantung. Pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian mengundang kami, dan terima kasih tentunya kepada petugas dari Klinik Khas Medika, Ibu Dr. Cynthia Ramadhania. Kemudian ada Ibu Ayu yang sedang menyiapkan tempat pemeriksaan, kemudian Mas Viko, dan nanti akan menyusul adalah Mas Viko. Bapak Ibu sekalian, rangkaian acara kita pada pagi hari ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama adalah doa pembukaan, kemudian yang kedua doa, yang ketiga sambutan, kemudian yang keempat langsung presentasi dari Ibu Dr. Cynthia. Dilanjutkan dengan latihan P3K kedaruratan jantung, dan nanti terakhir akan ada konsultasi dan pemeriksaan jantung di ruangan geraha masjid ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Kami adakan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mulai kegiatan kita ini agar semuanya lancar dengan doa kepada Mas Muharram, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga acara ini berjalan lancar dan juga para hadirin sekalian juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan rangkaian acara kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan berkah. Baik Bapak Ibu sekalian, rangkaian berikutnya adalah sambutan dari sesepuh kita RW 12 kepada Bapak Sriono, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Cynthia sama Mas Iko, yang kami hormati Pak Anies selaku pemrakarsa acara ini, Bapak-bapak Ketua RT, Bapak-bapak Ibu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mendengarkan penjelasan atau sosialisasi disampaikan oleh Ibu Dr. Cynthia. Tentunya semoga yang bermanfaat bagi kita semua. Kami menyampaikan terima kasih pada Pak Anies yang rupanya beliau ini banyak prakarsa program-program yang sangat bermanfaat bagi warga kita seluruh Bukit Cemara 7 ini, tidak di warga RT 3 saja, tapi rupanya juga di keluarga besar warga Bukit Cemara 7 ini. Dan baik program yang sifat fisik, jalan sehat, kemudian senam, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan sosialisasi yang berkaitan kesehatan ini. Semoga tentunya hari ini nanti bisa berlanjut di Pak Anies ini, karena kita semua rata-rata yang rawuh di sini lansia, kecuali yang masih muda-muda, kecuali yang semuanya lansia, tapi kecuali yang muda-muda. Sehingga ini sangat kita butuhkan dan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kira tidak banyak yang kami sampaikan, dan tentunya semoga nanti berjalan lancar. Dan Bapak Ibu semuanya kiranya bisa memperhatikan secara hikmat sehingga bisa memperoleh ilmu dan manfaat bagi kita semua. Saya kira dulu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sriono. Selanjutnya kita pada acara inti pada pagi hari ini, yakni penyuluhan kesehatan tentang jantung dan permasalahannya, termasuk nanti pemeriksaan jantung untuk kita semua. Ibu, kami berharap Ibu Cynthia, saya sampaikan bahwa yang hadir di sini memang rata-rata di atas 40 tahun, sesuai dengan advisnya bahwa nanti diutamakan yang di atas 40 tahun, yang muda-muda ya ada, tapi nanti mungkin banyak karena untuk pelatihannya ya. Aku muda. Baik Bapak sekalian, mari kita perhatikan bersama, kita ikuti penyuluhan kesehatan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Cynthia Rahmadania kepada Ibu Dr. dipersilakan.
ibu-ibu dilumpuhi lah, lepas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Ibu mau maju tidak apa-apa, daripada nanti tidak kelihatan, mau tidak apa-apa. Mau izin memulai, Bu. Hari ini kita akan membahas tentang bantuan hidup dasar, Bu. Bantuan hidup dasar itu apa? Bantuan hidup dasar adalah metode untuk menolong seseorang yang kondisinya tidak sadarkan diri gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tiba-tiba lagi ke jalan ke mall atau lagi di jalan terus kemudian menemukan orang yang tidak sadar, nah kita akan melakukan bantuan hidup dasar seperti itu. Seperti apa caranya? Kita akan bahas di belakang. Nah, untuk yang mendadak tidak sadarkan diri itu ada beberapa macam gitu. Contohnya yang pertama ada karena serangan jantung. Yang kedua ada karena kecelakaan. Jadi misalnya di jalan kemudian ada orang kecelakaan kemudian tidak sadarkan diri, kita bisa melakukan bantuan hidup dasar tadi sampai kita ada petugas kesehatan yang datang. Kemudian yang ketiga ada tenggelam. Jadi misalnya lagi berlibur di pantai, kemudian ada ibu-ibu atau orang-orang yang tenggelam, kita bisa melakukannya. Kemudian yang keempat ada keracunan. Sebenarnya bantuan hidup dasar ini adalah wajib dilakukan oleh semua orang, bahkan untuk orang yang awam sekalipun, karena kondisi tidak sadarkan diri ini sebenarnya bisa terjadi dimanapun gitu Bapak Ibu sekalian, bisa terjadi dimanapun dan bisa terjadi kepada siapapun gitu. Apa sih pentingnya bantuan hidup dasar itu? Jadi bantuan hidup dasar itu sebenarnya sangat penting sekali karena 4 menit setelah orang itu tidak mendapatkan oksigen, maka otak itu akan mulai terjadi kerusakan. Nah, ketika 10 menit orang itu tidak bernapas, maka otak ini akan terjadi kematian. Jadi semakin cepat kita menolong, akan semakin banyak juga sel-sel di otak pasiennya tersebut yang bisa kita selamatkan seperti itu. Pertanyaannya bagaimana melakukan bantuan hidup dasar? Jadi cara melakukan bantuan hidup dasar adalah pertama harus kita mengikuti pelatihan bantuan hidup dasar. Jadi pelatihan bantuan hidup dasar itu bisa dilakukan oleh perorangan atau lembaga profesional. Untuk yang seperti yang sekarang ini kita melakukan pelatihan bantuan hidup dasar seperti itu. Harapannya nanti Bapak Ibu sekalian jika menemui di luar sana ada seseorang yang butuh pertolongan, Bapak Ibu bisa melakukan bantuan hidup dasar sampai nanti ada petugas kesehatan yang datang. Komponen yang harus dikuasai oleh penolong yang pertama adalah penilaian keadaan pasien terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana pasien-pasien yang memang butuh kita tolong seperti itu. Yang kedua, operasi dada yang baik. Nanti kita akan belajar menggunakan manakin di Bapak Ibu sekalian. Terus yang ketiga, ada penggunaan AED. Jadi penggunaan AED ini biasanya terdapat di pesawat, di stasiun, kemudian di terminal, di bandara seperti itu, atau di mal-mal juga biasanya ada di mal-mal yang besar. Jadi AED itu alat kejut jantung Bapak Ibu sekalian, biasanya ditempel di dinding itu di tempat-tempat umum. Nah nanti kalau misalnya ada seperti itu, tinggal kita tempelkan di dada pasiennya, nanti alatnya sendiri yang bekerja seperti itu. Kapan kita dapat melakukan bantuan hidup dasar? Jadi bantuan hidup dasar itu bisa dilakukan di mana saja saat kita menemukan orang-orang yang tidak sadarkan diri gitu. Jadi bantuan hidup dasar ini seperti yang saya katakan tadi bisa dilakukan pertolongan pertama sampai nanti petugas kesehatannya ada yang datang atau sampai nanti ada ambulans yang datang gitu. Jadi nanti kalau misalnya sudah ada ambulans yang datang, Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugasnya, nanti diambil alih oleh petugas kesehatannya seperti itu. Next. Nah, tahapan bantuan hidup dasar itu ada DRS, CAB. Apa itu? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Yang pertama ada D, danger. Jadi yang pertama Bapak Ibu, untuk yang D, danger itu adalah memastikan keamanan. Keamanan ini siapa? Keamanan yang penolong, keamanan pasien, dan keamanan lingkungan. Yang pertama keamanan yang pasien. Jadi kalau misalnya pasiennya kecelakaan di tengah jalan seperti itu, nah kita tidak boleh melakukan bantuan hidup di tengah jalan, karena kan berbahaya kan. Jadi pasiennya kita inggirkan terlebih dahulu di tepi jalan seperti itu.
Kemudian kalau misalnya ada seperti ini, ledakan seperti ini, penolongnya juga harus aman nih Bapak Ibu ya, jangan sampai penolongnya itu terbakar seperti itu, ikut terbakar. Jadi kita harus pinggirkan pasiennya terlebih dahulu, kemudian kita lakukan bantuan hidup basah seperti itu. Jadi untuk keamanan ini kita pastikan adalah keamanan penolong, keamanan pasien, dan keamanan lingkungan. Kemudian untuk lingkungannya ini seperti apa? Jadi pasien ini harus kita tempatkan pada tempat yang datar dan juga keras, gitu, oke? Jadi jangan sampai di bawahnya itu takutnya ada paku, ada kerikil, gitu. Jadi kita harus singkirkan terlebih dahulu supaya apa? Supaya tidak melukai pasiennya itu sendiri. Terus yang kedua, kita menilai respon. Kita menilai respon pasiennya. Pertama kita panggil, tepuk dan tes nyeri korban. Jadi kita panggil ini misal pasiennya. Nah, kita panggil Pak, bangun Pak, gitu ya. Tapi untuk membangunkannya itu kita harus gentle gitu Bapak Ibu ya, harus agak kuat gitu, kayak Pak, ya gitu nanti pasiennya tidak bangun gitu. Nanti tidur nanti. Jadi kita harus agak tepuknya lumayan keras gitu. Pak, seperti itu. Jadi nanti pasiennya bisa, atau kalau misalnya pasiennya memang tidak sadar, kita bisa goyangkan pasiennya seperti ini gitu. Terus yang kemudian kalau misalnya tidak ada respon, kita bisa memanggil pertolongan. Pertolongannya itu misalnya tolong ada yang nggak sadar gitu, orang lain bisa coba dibantu. Atau kalau misalnya jenengan lagi sendirian, bisa telepon ambulans, nomor kalau darurat terdekat seperti itu ya. Next. Nah ini yang saya bahas tadi. Jadi untuk keamanan ada aman diri, penolongnya dalam kondisi yang sehat, kemudian amankan pasien, aman dari mara bahaya, dan aman lingkungan. Jadi pasiennya harus diletakkan di tempat yang keras dan juga yang datar gitu. Jadi jangan sampai di bawahnya itu ada kerikil atau ada paku-paku yang bisa mencelakai pasiennya. Nah ini sudah yang kita bahas tadi ya Bapak Ibu, cara membangunkan pasiennya. Dan hati-hati kalau misalnya pasiennya ini ada cedera, ada luka di bagian kepalanya, kita harus hati-hati sama bagian leher, okay? Karena leher belakang ini banyak sekali saraf-sarafnya yang penting. Jadi kalau misalnya ada pasien yang ada darah yang keluar dari matanya, atau darah yang keluar dari telinganya seperti itu, kita harus hati-hati saat mengangkat lehernya. Nah ini yang tadi kita panggil bantuan. Jadi kalau misalnya sendirian kita bisa menggunakan handphone untuk memanggil ambulans, gitu. Tapi kalau misalnya memang ada orang yang lewat, kita bisa minta tolong bantuan untuk membantu bersama-sama seperti itu. Sampai atau kalau misalnya sedang lagi di tempat yang umum seperti di mall atau bandara, itu ada yang namanya AED seperti yang tadi. Atau kalau misalnya nah, selanjutnya kita akan memulai pada resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru kita mulai dari CAB, sirkulasi, airway, dan breathing. Jadi kita akan pertama-tama kita duduk di sebelah kanan pasien ya. Ya, seperti Mas Vigo ya. Duduk di sebelah kanan pasien. Kemudian duduknya harus seperti ini ya Bapak Ibu, jangan seperti ini, jangan seperti saya. Ya ini yang salah ya. Duduknya seperti Mas Vigo. Kemudian kita cek nadinya terlebih dahulu. Cek nadinya, Bapak Ibu bisa meraba di tenggorokan ini kan ada tulang yang keras ya. Kemudian 2-3 cm ke arah kanan, itu Bapak Ibu bisa merasakan dengan jantung Bapak, dengan nadinya Bapak Ibu. Nah, di situ tempatnya nanti dengan cek pasiennya, apakah ada nadi atau enggak. Ya, jadi dicek nadinya dulu selama 10 menit. Pasti ada Bu. Pasti ada gitu. Ya, pasti ada gitu. Cuma mungkin menekannya nggak kurang keras. Jadi menekannya dengan 3 jari seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian dicek. Nah, seperti itu ya, dicek selama 10 detik. Gitu. Nggak boleh lebih dari 10 detik ya Bapak Ibu ya, karena kita memang
harus cepat ya. Kemudian setelah itu kita baringkan, sudah kita posisikan pasiennya di arah di tumpuan yang aman. Kemudian kalau misalnya sudah memang tidak ada, kita tangannya seperti Mas Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang kidal di sebelah sini, di sini ada yang kidal. Kalau tidak ada yang kidal, jadi tangan yang kanan itu tumpuan yang bawah. Ya. Nah, tangannya itu mengikat ya, seperti tangannya Mas Ibu seperti ini. Ya, betul Bapak Ibu. Nah, saat kita pijat jantung, kita menggunakan apa ini namanya? Tumpuan ya yang paling bawah. Nah, seperti itu. Bapak Ibu lihat, Bapak lihat. Oh iya. Cek itu yang lihat tangannya. Seperti gini Bapak untuk tangannya. Nah, di Mas Ibu, oke, nanti kita kompresinya menggunakan yang ini ya Pak. Menggunakan bagian tulang Yang keras, yang bagian bawah apa? Ya, Bapak Ibu aman. Bukan kayak gini loh Pak. Nah, kemudian kita akan lakukan kompresi dada. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat bagian dadanya di tengah-tengah dada. Itu ada tulang yang keras, ya Bapak Ibu bisa didapat. Nah, itu kita tekannya di bagian yang bawah, sepertiga bagian bawah tulang kerasnya. Jadi bagian bawahnya kita akan melakukan kompresi di situ. Seperti itu, ya. Mungkin untuk, nah seperti Mas Ibu seperti ini, ya Bapak Ibu. Jadi tempatnya di bagian bawah, pas di tulangnya bawah itu kita tempatkan tangan kita seperti ini. Nah, untuk kemudian dilakukan 30 kali. Untuk hitungannya boleh 1, 2, 3. Untuk hitungannya boleh nanti 1.000, 2.000, 3.000. Jadi untuk hitungannya nanti itu tidak boleh terlalu pelan, tidak boleh terlalu cepat. Nanti kalau misalkan nanti tekanannya juga itu harus benar-benar distabilkan. Untuk tekanannya itu sampai agak ke bawah gitu. Jadi emang kalau misalkan nanti kita melakukan RJP itu nanti akan ada resiko tulang itu patah gitu. Tulang di rusuknya ini patah, tapi tidak apa-apa. Tulang rusuk patah nanti akan bisa dioperasi, yang penting nyawanya balik dulu. Ibaratnya gitu. Iya. Jadi yang penting nyawanya balik dulu, nanti itu tulangnya bisa dioperasi. Jadi biasanya itu nanti kalau misalkan operasinya tidak pas, nanti kan darah itu kan kenapa kita melakukan pijat jantung ini tujuannya kan nanti untuk mengalirkan darah dari jantung ke otak lagi. Jadi ibaratnya kita membantu pompa jantungnya untuk mengalirkan darah itu sampai ke otak gitu. Nanti kalau misalkan kita nekannya nggak pas, nggak kedalamannya, maksudnya kayak cuman yang asal neken aja, nanti kan darah kan nggak bisa masuk ke otak lagi. Jadi itu percuma gitu. Jadi harus benar-benar nanti kita melakukan RJP itu benar nanti kita akan merasa capek gitu. Ketika kita melakukan RJP ke manusia yang asli itu kita akan capek gitu. Nah, jadi untuk melakukan RJP itu kita harus pastikan dadanya mengembang sempurna ya Bu ya. Jadi harus mengembang sempurna baru kita tekan lagi. Untuk hitungannya bisa 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30 kali seperti itu. Atau bisa juga biasanya orang sampai 10 terus kemudian kembali 1 lagi gitu juga boleh. Monggo terserah dari Bapak Ibunya gitu. Kalau yang lupa biasanya dihitung aja Bu 1, 2 sampai 30 seperti itu. Takutnya nanti lupa. Terus semua tindakan medis itu memang ada resikonya ya Bu ya, seperti yang dibilang sama Mas Vigo. Jadi kayak kita minum obat itu kan juga ada efek sampingnya ya, mungkin ada yang alergi seperti itu. Tapi kan tidak semua itu bisa alergi sama obat. Sama kita semua tindakan medis seperti RJP juga ada resikonya, efek sampingnya. Seperti patah tulang di bagian dada seperti itu. Tapi memang konsepnya adalah kita menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya nanti ada yang patah, tidak apa-apa. Oke. Kemudian posisi tangannya seperti ini, ya. Jadi posisi tangannya itu menyilang dari arah depan. Kemudian dari arah kepala itu kita harus tegak lurus. Nah, seperti yang dicontohkan oleh Mas Vigo ini. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk RJP kita lakukan selama 30 kali. Ketika RJP diusahakan tangannya tetap lurus membentuk angka V tadi, dan itu nggak boleh kayak gini. Ini salah, karena nanti nggak akan memberikan tekanan. Gitu. Jadi harus benar-benar lurus. Nanti yang gerak itu bukan di bagian sininya, tapi
tenaganya itu dari bagian belakang pinggangnya gitu. Jadi nanti akan seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jadi bisa dipastikan ini lurus ya Bapak Ibu ya. Jadi lengannya yang kanan sama kiri ini nggak boleh bergerak ya. Jadi harus tetap lurus seperti ini. 5, 6, Jadi 7, yang gerak 8, bagian 9, belakangnya dulu, 10 mungkin belakangnya. Seperti itu untuk cara dari apa namanya exiting-nya. Kemudian untuk yang RW sebenarnya kalau kami bisa ada namanya ini ya Bu ya ABUPEK gitu. Cuman ini tidak perlu untuk orang awam. Nanti kalau misalnya untuk di kehidupan nyatanya nanti kita RJP aja seperti itu. Dan kemudian untuk yang RW-nya kita ada 2 cara untuk menyelamatkan sumber jalan nafas. Yang pertama ada namanya membuka jalan nafas dengan head chin lift sama jaw thrust. Jadi kalau head chin lift ini kepalanya ini ditenagakan seperti ini gitu. Kepalanya ditarik ke atas Bu ya. Jadi kepalanya sampai dangkal seperti ini. Kemudian jambutnya ini ditarik seperti ini. Nah, tapi seperti ini gitu Bu. Jadi kepalanya itu dinaikkan, kemudian jambutnya diangkat. Itu untuk menyelamatkan pernafasannya. Tapi hati-hati kepada pasien-pasien yang ada trauma di kepala, trauma di leher. Karena kan di leher itu bahaya sekali ya, di leher itu kan banyak sarafnya gitu. Betul, oke. Jadi kita tidak boleh melakukan itu. Jadi kita kalau misalnya menemukan pasien-pasien dengan trauma cedera kepala, itu kita cuma boleh mengangkat rahangnya saja. Boleh dicontohkan? Nah seperti yang Mas Viko ini ya, jadi rahangnya aja yang ditarik ke depan. Rahangnya sebelah sini ditarik ke depan. Sini Mas Viko. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Ini adalah membuka jalan nafas di bagian belakang gitu. Ya seperti itu. Tapi hati-hati untuk yang cedera kepala. Seperti itu ya. Kemudian breathing. Jadi kalau yang zaman dulu sebelum COVID itu memang 30 kita melakukan kompresi dada, kita akan memberikan bantuan nafas buatan kepada pasiennya 2 kali. Cuman setelah adanya COVID ini, jadi tidak diperbolehkan di Bapak Ibu untuk melakukan bantuan nafas buatan. Jadi untuk RJP untuk bantuan hidup dasarnya cuma kita melakukan pijat jantung aja sampai nanti ada petugas kesehatan yang datang. Jadi tidak perlu melakukan bantuan nafas buatan seperti itu. Karena nafas buatan itu memang dilakukan secara mouth-to-mouth, jadi mulut ke mulut gitu Pak Ibu. Jadi sebelum COVID memang seperti itu, tapi setelah COVID ini tidak boleh. Nah ini yang tadi untuk teknik kompresinya pertama balikan posisi di atas yang keras, kemudian ditekan 100 sampai 120 kali per menit, kemudian dilakukan dengan kedalaman 5 sampai 6 cm dan minimal recoil sempurna, jadi sampai dadanya itu mengembang sempurna gitu. Masih connect. Nah ini seperti tangannya tadi sudah dicontohkan sama Mas Ibu. Jadi kalau dari samping kita harus bentuknya V, nilai kanan sama kirinya seperti itu. Tapi kalau dari arah depan, dari arah kepala itu tangannya harus lurus. Nah seperti ini. Next. Ini yang tadi yang sudah dicontohkan sama Mas Viko, head lift sama jaw thrust dilakukan selama 30 kali dilakukan setelah 30 kali kompresi. Jadi setelah 30 pijat jantung kita lakukan nafas buatan. Cuma karena memang penamanya tidak tersedia alat-alatnya biasanya, makanya kita nggak pernah setelah COVID ini tidak melakukan nafas buatan di Bapak Ibu ya, karena memang berbahaya sekali. Next. Untuk bantuan hidup dasar dewasa kita usahakan ada 2 penolong, Kenapa? Karena seperti yang dikatakan Mas Viko, kalau kita melakukan pijat jantung itu sangat capek sekali, Bapak Ibu. Memang sampai kadang Mas Viko saja keringatnya bercucuran sekali. Jadi kita harus melakukan gantian gitu. Jadi selama 2 menit kita ganti, 2 menit kita ganti orang seperti itu. Dan kalau misalnya sudah ada 2 orang, nanti kita akan bagi yang pertama di bagian
bagian RCP-nya, yang kedua di bagian pernafasannya. Nah nanti kalau misalnya sudah ada petugas kesehatannya kita menggunakan ini. Jadi satu di bagian sini, satunya di bagian Mas Ridho yang tadi. Jadi kita ambil tukar-tukar menukar supaya tidak sesuai. Next. Ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu alat AED. Kemudian kita tidak ada alatnya, jadi AED itu ada nanti di bagian tempat tidak di bandara, di stasiun seperti itu biasanya dia ditempel di bagian tembok seperti itu. Nanti alatnya ini bisa ditempelkan aja satu di bagian atas kanan, yang satu di bagian yang bawah yang kiri. Nah, nanti tinggal ditempel aja. Nanti alatnya itu akan membaca rekam jantungnya. Jadi nanti ada instruksinya dari alatnya. Misal lakukan RCP, nah kita akan melakukan RCP. Kemudian nanti alatnya bilang RCP berhenti kayak gitu. Nah kita ikut aja sama alatnya ini seperti itu. Next. Setelah kita melakukan RCP tadi, kan kita cek ya, oh pasiennya tidak ada nadinya, kemudian kita cek nafasnya, memang tidak ada nafasnya, maka kita akan melakukan bantuan hidrosa seperti itu. Nah, kemudian kita evaluasi setelah melakukan 2 menit, setelah dilakukan 2 menit kita evaluasi, oh ternyata nadinya sudah kembali gitu. Apa yang kita lakukan kalau misalnya nadinya sudah kembali? Kita posisikan pasiennya seperti ini ya Bapak Ibu, sampai ada petugas kesehatan yang datang. Gimana caranya? Jadi tetap kita dampingi korbannya, ya. Kemudian tangannya sebelah kiri kita arahkan seperti ini, ya. Tangan sebelah kiri kita seperti ini. Kemudian pasien dibiarkan ke sebelah kiri dengan tangan kanannya menindih kepala. Ya, ditindih di bagian kepalanya seperti ini. Nah, kemudian kaki yang bagian kanannya juga dimiringkan seperti ini sampai lututnya menyentuh lantai. Seperti ini dipertahankan sampai petugas kesehatannya datang seperti itu. Ini namanya posisi mantap ya Bapak Ibu, atau posisi recovery. Setelah nadinya sudah ada lagi. Jadi posisi pasiennya harus seperti ini. Supaya apa? Supaya menjaga jalan nafasnya tetap terbuka seperti itu. Kapan RCP itu diberhentikan? Mungkin ini banyak sekali yang bertanya kapan dong RCP itu berhenti? Yang pertama adalah ketika RCP ini berhasil. Seperti apa RCP yang berhasil? Ya, tadi nadinya sudah ada lagi, atau nafasnya sudah ada lagi, sampai kita melakukan posisi yang mantap tadi, posisi recovery yang pasiennya didirikan tadi. Atau yang kedua, penolongnya sudah mengalami kelelahan. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu, RCP-nya diberhentikan jika penolongnya itu kelelahan. Semisal sudah 15 menit melakukan RCP, kok pasiennya tidak ada nadinya, tidak ada nafasnya gitu, dan penolongnya sudah capek semua. Tidak apa, kita berhentikan seperti itu. Oke. Terus yang ketiga, sudah ada petugas yang terlatih dari rumah sakit atau dari klinik yang memang sudah datang di tempat kejadian, atau sudah ada ambulans datang atau petugas kesehatan, kita boleh berhenti. Kemudian yang keempat ada tanda-tanda kematian pasti. Tanda-tanda kematian pasti itu contohnya bagian di mata kita itu kan ada bulatan yang kecil gitu Bapak Ibu kalau kita senterin. Nah kalau kita senterin itu bulatan kecilnya ini akan menurut. Nah ketika pada orang meninggal, bulatan ini tuh dia akan diam dan akan lebar sekali. Itu namanya kita sebutnya kalau di dunia kesehatan adalah hyperhidriasis. Seperti itu, pasiennya tidak ada respon. Kemudian yang kelima adalah pasien tidak menunjukkan respon sama sekali setelah dilakukan RCP minimal 20 menit seperti itu. Tapi kalau misalnya memang sebelum 20 menit tapi memang penolongan sudah kelelahan, tidak apa-apa, kita berhentikan saja. Nah ini yang tadi. Jadi semua tindakan medis yang kita lakukan di dunia kesehatan pasti ada resikonya nih Bapak Ibu sekalian. Seperti kita minum obat itu juga ada resikonya, resiko alergi seperti itu. Tapi memang tidak semua orang akan alergi gitu.
sama seperti AJB. AJB juga ada resikonya. Yang pertama adalah aspirasi. Jadi ada sesuatu yang masuk ke bagian saluran pernafasan seperti itu. Kedua adalah fraktur itu patah tulang di bagian giganya. Yang ketiga adalah pneumotorak. Yang keempat adalah laserasi. Laserasi itu ada luka di bagian hati sama limfanya. Karena memang mungkin penekanannya terlalu kuat juga bisa. Nah, kemudian tata laksana sumber jalan nafas. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada orang yang meninggal karena tersedak. Ada yang tersedak bakso seperti itu. Nah itu adalah jadi bakso yang kita makan itu dia menyumbat di jalan pernafasan di Bapak Ibu sekalian. Nah akibatnya orangnya akan sesak, nggak bisa nafas, nggak bisa ngomong gitu. Jadi wajahnya akan biru gitu. Nah kita akan sebagai orang yang ngerti mau bantu tapi bingung kan mau kayak gimana gitu ya. Mungkin saya boleh minta tolong. Mungkin bisa kamu terjawab. Kami jadi kita perhatikan kalau kami jadi Mas Vigo ini sebagai penolongnya di Bapak Ibu sekalian, Pak Fahmi, semisal ada orang yang tersedak bakso kemudian rasanya tidak bisa nafas, kita harus apa nih? Jadi yang pertama dicekuk Mas Vigo Pak baksonya. Jadi yang pertama tangannya harus merangkul. Nah, merangkul gitu. Tangannya ngaji aja. Yang pertama seperti ini tangannya dari Bapak Ibu. Jadi tangannya Mas Vigo. Nah, yang satu mengepal, yang kepala ini kita letakkan di bagian di ulu hati. Nah, diletakkan di ulu hati, yang bapaknya. Ya, yang sebelah itu Mas. Dihadapkan sebelah sana. Nah, seperti ini, Jadi jadi ditaruhnya di bagian ulu hati, mungkin ibunya. Yang sebelah itu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ditaruh di bagian ulu hati, tangannya mengepal seperti ini, terus tangan yang sebelah kirinya itu merangkul tangan yang kanan. Nah, ya betul. Tapi ini harus. Nah, nanti untuk menekan kita tekankan ke arah dalam tapi ke atas. Ke arah dalam ke atas. Nah, dinaikkan ke atas gitu Pak. Nah, seperti itu. Betul. Ini betul seperti ibunya seperti itu, betul. Ya, betul ibunya seperti itu. Iya, betul. Jadi nanti ke dalam terus ke atas seperti itu. Bisa dilakukan 5 kali sampai nanti baksonya keluar. Kenapa? Oh ya nanti ini orang dewasa Pak. Nanti kalau yang anak beda sih. Gitu. Terima kasih Pak Fahmi. Terima kasih Mas Ibu. Nah itu untuk yang anak, itu untuk yang orang dewasa ya Bapak Ibu seperti itu. Kalau misalnya gimana kalau misalnya anak-anak yang belum bisa berdiri, mungkin bisa pada bayi ya. Jadi pasiennya ini lehernya itu dipegang di tangan kiri di Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, bayinya ditaruh di tangan sebelah kiri. Nah, seperti Mas Ibu ini. Kemudian kita hentakkan menggunakan ini kembali lagi seperti ini di bagian tubuhnya 5 kali ke arah kepala, ke dalam tapi ke arah kepala. Nah, seperti ini 5 kali. Ya benar Bapak. Betul seperti itu. Nah, kemudian jika sudah, nah itu yang bayi ibu yang sebelah kanan mungkin bisa dicontohkan seperti ini ya Bapak. Jadi kan bayi kan kecil ya Pak, jadi nanti biasanya di tangan sini kan cukup. Nah nanti ketika pas waktu udah itu langsung diletakkan aja ke arah depan kepala ini. Pakai ini, itu sebanyak 5 kali. Itu biasanya akan membantu untuk kalau misalkan ada tersedak apa itu nanti akan keluar.
Kalau nggak keluar nanti misalkan nggak ada respon bayinya terus atau orangnya yang kita bantu untuk itu tadi untuk mengeluarkan sumbatan di jalan nafasnya tadi itu sampai nggak keluar, kan biasanya kan akan ada orangnya sudah nggak sadarkan diri. Biasanya akan kalau misalkan orang tersebut itu kan bisa sampai ke meninggal. Kalau udah sampai ke situ nanti bisa dilakukan RJP gitu. Jadi kayak bisa jantung lah, kembali lagi ke bisa jantung tadi. Kalau misalkan pertolongan tadi yang ini nggak bisa mengeluarkan apa barang yang ada di penyumbatannya tadi itu nanti bisa langsung dilakukan RJP ketika orangnya sudah tidak dicek nantinya tidak ada, terus dicek responnya ada, langsung nanti di RJP gitu. Tapi kalau untuk RJP pada bayi beda. Jadi RJP pada bayi nggak ditelentangkan tadi seperti itu langsung dipijat jantung seperti itu, enggak. Kalau misalkan kita pijat jantung kayak gitu nanti kan bayinya bisa hancur begini gitu. Jadi kalau untuk bayi itu biasanya kan bayi kecil itu biasanya hanya menggunakan jempol. Jadi pakai jempol 2 diginikan. Itu bayi. Gitu. Ya, pakainya nanti jempol karena kan kalau bayi itu kan lingkar dadanya itu kan dengan tangan kita kan cukup nih. Jadi cuma tinggal dipencet aja kayak kita lagi main HP. Gitu. Ngoten. Kita ya Bapak Ibu, jadi kita akan setelah bayinya itu ditelungkupkan dan kita timakan seperti itu. Nah, kalau misalnya ada respon, kita bisa dimakan pasiennya lagi, bayinya lagi, kemudian kita RJP tapi menggunakan satu jari aja. Jadi tidak perlu seperti ini, menggunakan jari jempol boleh, menggunakan telunjuk juga boleh. Seperti itu aja. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo, silakan bagi yang akan bertanya. Ada. Fahmi. Terima kasih. Ini hanya menambahkan aja untuk hitungan itu apa yang baik itu yang 1000 apa yang 1000. Karena kalau 1000 itu saya pernah urusan ini terjun payung itu keselamatannya lebih ditamakan. Jadi hitungan yang bagus itu 1000 itu kita 1000, 2000, 3000. Iya Bapak, terima kasih untuk sarannya gitu. Jadi kalau memang untuk orang-orang biasanya kalau dibayarkan pakai 1000, 2000 seperti itu Pak. Cuman kalau memang di kita di tenaga medis kebanyakannya pakai 1, 2, 3 seperti itu. Tapi monggo yang penting hitungannya sampai 30 saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Monggo yang lainnya barangkali ada yang ingin ditanyakan. Bu Ani, silakan. Tuan, tanya dulu apa nyanyi dulu Bu? Nyanyi dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada saya tanyakan untuk yang tiba-tiba pingsan. Itu kita membedakan ini karena jantung atau yang lain, misalkan tekanan darah rendah atau terbentur atau apa, gimana cara membedakannya untuk yang pingsan, yang jantung pingsan dan terima kasih. Oke, terima kasih. Izin saya jawab ya. Untuk membedakannya apakah ini sakit karena jantung atau sakit karena yang lain, memang kita harus tahu riwayatnya terlebih dahulu ya Bu ya. Kalau memang riwayatnya memang orangnya ini ada sakit jantung, ya kita bisa mengalami jantung seperti itu. Cuman untuk atau tensi ya kita butuh pemeriksaan tambahan seperti itu. Kalau misalnya sakitnya karena jantung, nanti kita akan rekam jantung terlebih dahulu seperti yang nanti akan kita lakukan. Nah, dari rekam jantung itu kita akan tahu apakah ini mengarahnya ke jantung atau mengarah ke yang lain gitu kan. Tapi kalau misalnya memang ibunya curiga apakah ini tekanan darah rendah, kita bisa melakukan menggunakan tensi yang mungkin Bapak Ibu punya ya di rumah yang satu yang ditekan di sebelah sini, nah itu bisa mendeteksi untuk tekanan darahnya seperti itu. Cuman kalau memang biasanya Bu, kalau orang-orang dengan sakit jantung itu ada beberapa gejalanya sebelumnya. Yang pertama adalah nyeri dada sebelah kiri. Jadi nyeri dada sebelah kiri itu rasanya seperti tertindih benda yang berat
rasanya kayak tertindih batu. Biasanya orang-orang bilangnya seperti itu, tertindih batu, tertindih benda yang berat, dan biasanya tidak bisa ditunjuk, Bu. Kalau misalnya sakitnya karena otot itu kan bisa ditunjuk, ibu yang sini dong gitu. Tapi kalau misalnya sakitnya karena jantung, biasanya itu tidak bisa ditunjuk karena sakitnya rasanya kayak di dalam seperti itu. Dan biasanya nyeri pada serangan jantung itu akan tembus ke bagian belakang, tembus ke bagian punggung, dan juga menjalar ke bagian lengan sebelah kiri. Ada yang beberapa itu menjalarnya ke lengan sebelah kiri, ada yang beberapa menjalarnya ke rahang. Nah, itu tergantung dari gejala pasiennya. Kemudian pasiennya biasanya sebelum pingsan itu dia mengeluh nyeri dadanya itu tidak membaik dengan istirahat gitu. Atau juga nyeri dadanya itu lebih dari 20 menit. Nah, itu adalah tipikal dari chest pain atau angina tipikal seperti itu. Kemudian biasanya akan disertai dengan keringat dingin kalau pasien-pasien dengan serangan jantung, keringat dingin, mual, dan juga muntah gitu. Tapi kembali lagi kita mendiagnosis pasien ini pingsannya karena jantung atau karena yang lain, kita butuh pemeriksaan penunjang gitu. Begitu, Bu. Mungkin saya tambahkan dokter kali yang dimaksud Bu Ani itu adalah kapan kita itu kemudian melakukan pertolongan pertama pada seperti contoh tadi. Oh, iya. Kapan, tandanya seperti apa? Oh iya. Jadi kalau misalnya ada pasien yang pingsan, Bu, kemudian kita seperti yang tadi kita lihat, oh pasiennya kok pingsan gitu, kita cek nafasnya, oh tidak ada nafasnya, kemudian kita cek bagian nadinya, kok tidak ada nadinya, setelah 10 detik kita cek kok tidak ada nadinya, kita langsung boleh melakukan RCP itu tadi, seperti itu. Jadi RCP itu dilakukan jika tidak ada nafas dan tidak ada nadi. Kalau ada nafas, kita akan melakukan nafas buatan saja, atau kita melakukan deteksi yang tadi. Tadi hati-hati dengan yang trauma leher ya, cedera leher seperti itu. Tapi kalau memang sudah tidak ada nafas dan tidak ada nadi, kita langsung melakukan RCP seperti itu. Mungkin seperti itu tuh. Iya, cukup jelas ya Ibu. Ya, jadi yang jelas begitu kita lihat ada yang tertidur gitu, bangunkan Pak, Bu gitu. Jadi lihat nafasnya ada nggak di hidung itu, jika nggak ada respon, artinya tidak ada, baru kita melakukan tindakan tadi. Masih ada pertanyaan? Silakan. Baik, Bapak Siti berikutnya, silakan. Setelah kita lakukan Bu, pakai ini Pak, nggak boleh, nggak pakai ini. Oke, terima kasih. Dan setelah kita melakukan pertolongan pertama tadi, si yang tidak sadar rata-rata tuh dengan secara ini orang itu ada kasih minum. Gimana dok kalau seandainya langsung dikasih minum atau apa, ada dampaknya atau gimana? Terima kasih dok. Sebenarnya untuk pemberian minum itu juga sebenarnya berbahaya nih Pak, karena pada pasien